David, Yo. Hari Musik Nasional tahun ini mungkin lagi diramaikan masalah royalti ini, mungkin dapatnya Betul sekali. pendapatnya seperti apa Mas? Pendapat saya ya seru karena harus ada pro kontra untuk suatu perbaikan sistem yang lebih baik gitu. Jadi kalau nggak ada yang rame-ramein ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahannya juga gitu. Harus ada yang rame-ramein juga, jadi awareness-nya juga bangsa Indonesia, orang-orangnya jadi aware tentang betapa berharganya suatu karya cipta itu, dan semuanya itu ya harus ada haknya juga untuk para pembuat karya cipta dan juga musisinya juga. Tapi mungkin yang lagi rame adalah masalah hak cipta yang memang selama ini para, ya saya musisi dan pencipta juga tuh merasa kayak belum maksimal hasil yang didapat dari sistem yang sudah berjalan. Sampai akhirnya Mas David dan teman-teman visi mengajukan kegugatan ke MK gitu, uji material undang-undang hak cipta. Iya, sebenarnya keresahan kita juga gitu, karena sebagai penyanyi juga dan sebagai pencipta juga gitu, tapi kalau di luar sana sistemnya aja belum pasti, yang pastinya gimana, kita kan cuma pengen membuat kepastian, menanyakan gitu kepastian hukumnya. Kalaupun memang yang benar begini ya kita taat terhadap hukumnya ya. Tapi kalau masih belum pasti tapi sudah main tembak sono sini ya kita juga merasa resah gitu. Jadi kayak banyak musisi juga jadi kayak merasa ini gue mesti manggung atau gimana, nantinya gimana prosesnya. Nggak ada satupun musisi ataupun penyanyi ya, kita yang tergabung yang kemarin bagi rame ini kan saya juga ada di dalam teman-teman di Vibrasi Suara Indonesia itu. Sebenarnya keresahannya ya kepastian hukum aja. Dan kita sebagai penyanyi ataupun penampil tidak ada sedikit pun yang tidak mau berbagi hak cipta, ataupun tidak ada apa ya bahasanya, nggak ada sedikit pun kayak kasarnya gue nggak mau bayar, nggak ada. Kita juga pencipta, saya penyanyi dan juga pencipta ya, merasakan juga gitu kalau memang ada haknya yang mesti kita jalankan ya. Tapi sistemnya yang pastinya gimana gitu, itu yang dibutuhkan kita gitu. Jadi untuk jalan keluar ataupun perform atau gimana, jadi nggak ada keresahan ataupun mesti gimana kayak gitu, pasti yang biasa sih gitu. Tadi kan kalau Mas Jimmy kisru antara pencipta dan penyanyi Ya. Katanya moralnya aja sebenarnya harus ini. Kalau dari Mas David sendiri, apakah harus izin untuk penyanyi menyanyikan lagu ciptaan orang lain atau seperti apa Mas? Harus izin dalam arti kalau misalnya kan ada mechanical tuh yang kalau di dalam kita rekaman gitu, itu udah pasti diurus juga. Tapi kalau perform tetap ketika lagu misalnya kita sudah menyanyikan lagu yang itu, untuk izinnya juga susah juga ya. Kalau memang misalnya orangnya di luar negeri ataupun misalnya kita mau nyanyiin lagunya siapa, Rolling Stone, masa gue mesti DM ataupun WhatsApp Mick Jagger misalnya gitu. Tapi kalau sistemnya misalnya kemarin ada dari musisi yang pernah manggung di luar negeri gitu, misalnya nama bandnya FOS pernah membawakan salah satu lagu Rolling Stone gitu, ataupun Slank pun pernah gitu, ketika kelar manggung pun dari pihak acaranya tuh meminta judul-judul lagunya yang dari pihak acara tuh ataupun itu akan membayarkan royalti ke penciptanya, dan mekanismenya sudah berjalan seperti itu. Di luar pun kayak gitu, bahkan BIM pun dapat dikiriman atau royalti dari luar gitu karena membawakan karya-karyanya di sana. Jadi itu yang sudah jalan baik gitu kayak gitu. Nah mungkin di sini di Indonesia penerapannya
mesti lebih seperti itu lagi gitu untuk lebih tegas gitu. Kalau untuk izin segala macem ya harus ada kulon sih pastilah gitu. Tapi kalau tiba-tiba ngegetok gitu kita juga bingung juga gitu. Tiba-tiba lagi habis nyanyiin misalnya siapa ditelepon, lo tadi nyanyiin lagu gue ya, bayar dong sekian puluh juta. Wah itu kan juga agak-agak bingung juga kita sebagai penyanyi gitu. Bukan kita nggak mau juga, kalaupun emang hukumnya pasti untuk lo harus bayar segini kan, ya kita ikuti. Tapi kalau ada pihak yang bisa kita trust untuk kita titipkan haknya si pencipta ini, ya kita lebih nyaman untuk menjalankan seperti itu. Itu Mas, mungkin langkah dari Mas David dan teman-teman mengajukan gugatan uji di KMK, uji materi KMK mengenai undang hak cipta sementara di DPR RI itu. Melly Guslo sedang mengajukan itu juga gitu untuk melakukan revisi undang hak cipta gitu. Mungkin sudah koordinasi juga sebelumnya sama Melly atau waktu Teh Melly ngundang para musisi ke DPR, saya juga hadir kok. Dia banyak bahasan dari segala ini ya, segala dalam industri musik ini. Ada event organizer, ada recording segala macam. Saya juga mendengarkan. Saya lebih banyak memantau gitu. Jadi saya tidak dalam kapasitas jago untuk dalam masalah undang-undang. Saya berbicara dalam kapasitas saya musisi, penyanyi, dan pencipta aja dulu nih, yang mana yang emang ranah saya yang ngerti. Jadi saya nggak mau sok tahu dalam masalah hukum nih. Kalau masalah hukum makanya kita yang bahasanya awam ataupun gue bego nih lah, gue bego nih masalah hukum, tolongin dong nih gimana ya bahasa gampangnya buat kita nih para performer ataupun pencipta, fairnya, keadilannya, bijaknya gitu, asiknya. Jadi kita sama-sama senang gitu. Pencipta juga membutuhkan penyanyi membutuhkan ciptaan. Lagu memang yang utama. Tanpa ada penyanyi juga lagu tidak ada apa-apa. Tapi itu semua satu kesatuan, yang mana kalau itu aja bertentangan atau kontradiktif mulu ya gak seru aja kalau memang sistemnya belum mengenakan membuat kita nyaman dan tenang menjalaninya. Karena musik Indonesia sendiri udah sangat keren banget, anak-anak bandnya, anak musisinya semua tuh udah ngumpul. Bayangin kita kemarin ngumpul semua generasi aja divisi itu, wow, gila. Ada Mama Vina Panduwinata, ada Ariel, ada Bernadia, sampai semuanya ngumpul di situ. Mereka punya keresahan yang sama gitu, kita punya keresahan yang sama. Kita nggak mau bahasanya apa ya? Gak mau zolim lah bahasanya gitu, penyanyi gak mau. Gue juga pencipta, si Ariel juga pencipta, Judika juga pencipta. Kita juga tahu betapa sulitnya membuat lagu, karya itu, dan tapi kita juga ingin membawakan karya itu dengan baik dan membagi hasil atau saling berbagi, saling mengisinya dengan para pencipta juga yang asik juga gitu. Kalau itu dari pandangan bego-begoannya saya aja ya, karena saya bukan orang yang jago masalah hukum gitu aja, dan saya bukan S3 hukum juga. Dulu sih kaji juga kagak. Mas, sejauh ini ada nggak sih musisi, maksudnya kan kemarin kalau Mas Dencas ada musisi kafe yang DM ke dia minta izin. Kalau dari Mas Bayu sendiri ada nggak sih musisi nyanyiin lagu Naif? Ada mbak lagi. Ya, dari semua orang di kafe tiap DM, bang saya mau masuk, kita kenal kagak, mau balasin atu-atu juga bingung mas gitu. Kok mau balasin mas yang izin mau bawakan cover lagunya. Wah gue balas satu semua, balasin jadi kayak tukang admin nih gue nih jadinya. Tanya rata-rata penyanyi ataupun pencipta ataupun apa yang memang itu udah nyerahin ke, misalnya kalau saya ke publisher gitu, silakan publisher kalau ada yang mau izin apanya nih lewat dia aja gitu. Kalau saya, tapi kalau yang ada yang mau direct juga, ya itu personal optionnya dia juga gitu, pilihannya dia juga gitu.
Tapi ada yang direct license langsung ke Mas David? Enggak. Belum. Ada, Ada. tapi ya tadi saya nggak balas. Oh. Bukan, itu udah saya izinnya, udah saya Publisher. perangkat Oke. publisher gitu, dan saya juga masuk dalam lembaga yang kolektif itu. Jadi iya, udah ada LMKN yang mengkolek juga kalau masalah ini kan yang lagi rame ini masalah performing kan. Iya, iya. Yang pada manggung-manggung perform, bukan mechanical. Kalau mechanical mah udahlah udah agak lumayan jelas meskipun ya oke lah. Iya, iya. Berarti kasus kemarin ya kita sebut aja Hari Bias dan Harnesmo, waktunya industri ini bebenah ya Mas soal Oh aturan iya, gitu. iya. Ini harus ada suatu ketokan untuk sistem apa bahasanya royalti Iya. ke para pencipta itu memang harus digetok. Ya ampun, kita masuk kalah banget sama negara tetangga Malaysia. Ini musik Indonesia gila, potensinya itu bagus-bagus banget gitu. Ini duitnya gede banget. Tapi kalau penciptanya miskin ataupun itu kan nggak fair juga gitu. Jadi ya tolong sistemnya diperbaiki dan untuk karya-karya Indonesia semakin lebih baik lagi. Mas, kalau soal karya dibatasi Mas, kemarin kan ada Saya nggak setuju sama sekali. Balik ke zaman purba itu. Ada batas ada, tapi kalau memang itu sebuah keresahan publik dan menyuarakan kenyataan, ya nggak ada pelarangan untuk mengungkapkan suatu kenyataan. Itu aja. Aman bos? Aman. Gue nyari Mas aman. Bayu.